Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan proyek skripsi saya yang berjudul Sistem Deteksi Penyakit Jantung menggunakan algoritma Random Forest. Dilatar belakangi oleh penyakit jantung yang merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, sehingga deteksi risikonya secara dini sangat penting. Metode konvensional sering memakan waktu dan bergantung pada keahlian medis. Penelitian ini menggunakan algoritma support vector machine untuk mengklasifikasikan risiko penyakit jantung secara lebih cepat dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan medis. Dengan rumusan masalah sebagai berikut diantaranya, yang pertama, bagaimana cara menerapkan algoritma support vector machine untuk mendeteksi risiko penyakit jantung. Kemudian yang kedua, adalah seberapa akurat model SVM dalam mengklasifikasikan risiko penyakit jantung berdasarkan data yang tersedia. Dan yang terakhir adalah bagaimana efektivitas SVM dalam menangani data medis untuk mendeteksi risiko penyakit jantung secara dini. Dengan tujuan penelitian yang pertama ada menerapkan algoritma support vector machine untuk mendeteksi risiko penyakit jantung. Yang kedua ada mengetahui seberapa akurat model SPM dalam mengklasifikasikan risiko penyakit jantung berdasarkan data yang tersedia. Dan yang terakhir ada mengetahui efektivitas SPM dalam menangani data medis untuk mendeteksi risiko penyakit jantung. Manfaat penelitian yang mungkin akan didapat di sini adalah yang pertama ada manfaat medis, dapat membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan berbasis data secara lebih cepat dan akurat. Dan yang kedua, manfaat ilmiahnya untuk menambah literatur dan referensi ilmiah terkait penerapan machine learning, khususnya SPM di bidang kesehatan. Landasan teori di penelitian oleh Ari Putranto dan kawan-kawan ini membahas sistem deteksi dini penyakit jantung menggunakan algoritma support vector machine dan mendeploy modelnya ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model SVM dengan kernel polinomial menghasilkan akurasi sebesar 85%, precision 78%, dan recall 89% dengan performa model yang dinyatakan fit atau tidak mengalami overfitting maupun underfitting. Di mana model kemudian dideploy ke dalam aplikasi web menggunakan Streamlit dan diuji dengan metode black box. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berfungsi dengan baik dan mampu memberikan output yang sesuai berdasarkan input data pengguna. Kemudian ada metodologi. Penelitian ini membahas pengembangan sistem deteksi dini risiko penyakit jantung menggunakan algoritma SVM yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web. Data yang digunakan berasal dari UCI Machine Learning Repository dengan total 918 data dan 12 fitur. Tahapan penelitian meliputi pre-processing data, yaitu menghapus outlier dengan menggunakan z-score, menghapus fitur dengan korelasi lemah, dan menangani data tidak seimbang dengan SMOTE. Kemudian, pemodelan menggunakan SVM dengan tuning hyperparameter menggunakan melalui grid search CV serta evaluasi performa menggunakan conversion matrix. Dan inilah nanti alur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada pre-processing, yaitu yang pertama ada dataset, dilakukan handling outlier dengan z-score, kemudian dataset hasil handling outlier di handling imbalance data dengan oversampling. Kemudian dataset hasil oversampling dihapus fitur yang korelasinya kurang dari 0,25 terhadap target. Kemudian masuk ke tahap processing, dilakukan split dataset, kemudian diklasifikasikan dengan metode SVM, kemudian model dideploy dengan Streamlit. Dan yang terakhir ada uji coba program. Yang pertama ada masukkan hasil pemeriksaan sesuai indikator, kemudian model memproses masukan dan melakukan klasifikasi. Kemudian, apakah model mendeteksi penyakit jantung? Jika iya, program menampilkan output pasien terindikasi penyakit jantung, dan jika tidak, maka program akan menampilkan output pasien tidak terindikasi penyakit jantung. Dan dataset yang digunakan adalah dataset yang memuat informasi medis pasien seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan hasil tes lainnya. Data ini digunakan untuk memprediksi risiko penyakit jantung dengan label target 0 yang berarti tidak terindikasi dan 1 yang berarti terindikasi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.